Shalom, perkenalkan nama saya Septianti Esti Panembunan dengan NIM 2314201165. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 1 kelas A6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Jumliati Lambayang SPD MPD. Baik, kita akan membahas tentang penyakit jantung. Definisi jantung. Jantung berbahasa Latin cor adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran data. Serangan jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi mendadak dan sering disebut gagal jantung. Patofisiologi, gejala, dan penyebab. Yang pertama, gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak bisa memasok aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan berpotensi mematikan. Gejalanya seperti napas terengah-engah, naik berat badan akibat penahanan cairan, sering batuk terutama ketika berbaring, kepala terasa pening atau pusing. 2. Serangan jantung. Serangan jantung adalah suatu kondisi penyempitan atau blokade pada sebagian pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung terhambat dan terjadi penurunan suplai oksigen dan zat makanan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otot jantung. Kondisi penghambatan tersebut terjadi secara tiba-tiba atau mendadak yang umumnya menimbulkan nyeri atau ketidaknyamanan di tengah dada dalam beberapa menit. Penyebab utamanya serangan jantung adalah terhambatnya aliran darah ke jantung, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya, kadar lemak darah tinggi, hiperlipidemia, dan lain-lain. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia yang pada umumnya dikenal sebagai desiran jantung adalah kondisi di mana laju detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat atau tidak teratur. Takikardia adalah kondisi di mana jantung berdetak terlalu cepat. Bradikardia terjadi ketika detak jantung terlalu lambat. Aritmia tidak berbahaya, yang lainnya dapat mengancam nyawa. Penyebabnya yaitu diabetes, tekanan darah tinggi, merokok, kafein, alkohol, stres, kematian otot jantung, penyalahgunaan obat, dan terlalu aktifnya kelenjar tiroid. Gejalanya seperti sesak nafas, tekanan darah tinggi, batuk-batuk, kelelahan akibat kerja jantung menjatuh tidak efisien. Yang keempat, perikarditis adalah peradangan pada kantong jantung atau perikardium sehingga menimbulkan penimbunan cairan dan penebalan. Penyebabnya seperti infeksi virus dan terapi penyinaran untuk kanker payudara. Gejalanya nyeri dada (angina), jantung terasa seperti diremas, napas terengah-engah, merasa berat. Yang kelima, jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah kecil yang memasuk darah dan oksigen ke jantung. Penyebabnya disebabkan oleh pembentukan plak di dinding arteri, dikenal pula sebagai pengerasan arteri. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi yang menyumbat pembuluh darah, sehingga suplai darah dari jantung dan ke jantung terganggu. Ketika darah terus tersumbat lapisan lemak, maka inilah yang disebut serangan jantung. Baik, kita masuk dalam pencegahan penyakit jantung. Yang pertama, hindari obesitas dan kolesterol tinggi. Mulailah dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, makanan berserat, dan ikan. Kurangi mengonsumsi daging, makanan kecil atau cemilan, dan makanan berkalori tinggi yang banyak mengandung lemak jenuh. Makanan yang banyak mengandung kolesterol akan tertimbun dalam dinding pembuluh darah yang menyebabkan
aterosklerosis yang memicu penyakit jantung. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung. Yang ketiga, kurangi minum alkohol. Alkohol dapat menaikkan tekanan darah, memperlemah jantung, mengentalkan darah, dan menyebabkan kejang arteri. Melakukan olahraga agar dapat membantu mengurangi bobot badan, mengendalikan kadar kolesterol, dan menurunkan tekanan darah yang merupakan faktor resiko terkena penyakit jantung. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengundang teman-teman yang masih mencari-cari ingin berkuliah di mana. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.